Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudaraku dimanapun saudaraku berada. Kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, dan satu yang saya percaya karena penggembalaan Tuhan. Tuhan sebagai gembala yang baik sudah memelihara kita sampai hari ini, dan seterusnya kita akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan sebagai gembala, Dia menyertai kita, dan penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua agama mengajarkan Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka mengatakan Tuhan itu hebat, Tuhan itu tidak dapat dimengerti, tidak dapat dipahami. Manusia atau agama manusia hanya memahami Tuhan yang sangat mulia, Tuhan yang transenden. Saudaraku, kekristenan juga memahami dan mempercayai bahwa Tuhan itu transenden. Tuhan tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia yang terbatas. Begitu luar biasanya Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, siapakah yang dapat memahami pikiran Tuhan? Siapakah yang menjadi penasihatnya? Siapakah yang mengerti pikiran Tuhan? Tidak ada seorang pun yang dapat mengerti pikiran Tuhan yang begitu sempurna. Dia adalah Tuhan yang transenden, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Dan agama memahami Tuhan yang demikian, sehingga hanya bisa berkata Tuhan itu tidak berbapa, tidak beribu, Tuhan itu satu atau esa, Tuhan itu Dia hadir di mana-mana. Ya sudah, sampai segitu. Alkitab juga mengatakan Tuhan itu esa. Kepada umat Israel Tuhan berkata, Musa mengatakan, dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu esa. Semua Israel Adonai Elohimnu Adonai Ehad. Tuhan itu satu, esa, Dia tunggal. Tapi hanya kekristenan yang dapat melihat bahwa Tuhan yang esa itu dapat menyatakan dirinya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan yang transenden, Tuhan yang tidak dapat dimengerti. Hanya kekristenan yang dapat mengatakan bahwa Tuhan yang transenden juga adalah Tuhan yang imanen. Dengan pikiran kita yang sangat terbatas, kita tidak dapat memahami pikiran Tuhan. Ibaratnya Tuhan sangat jauh, tidak bisa dimengerti. Tapi Tuhan yang begitu mulia, yang tidak dapat kita pahami, itu adalah juga yang Tuhan menyatakan dirinya pada kita. Di dalam ilmu teologi ada namanya penyataan. Ada penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum salah satunya adalah alam. Tapi ada penyataan khusus, yaitu salah satunya adalah selain firman Tuhan tapi juga adalah Kristus. Saudara ini kasih Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia itu datang kepada manusia, menyatakan dirinya kepada manusia agar dapat dikenal oleh manusia, bahkan Dia tinggal dalam manusia. Dia adalah Tuhan yang transenden, tapi Dia juga adalah Tuhan yang imanen. Dari kata ini muncul kata Immanuel, yang artinya Allah tinggal di dalam hidup kita. Maka benar apa yang Rasul Paulus katakan, bahwa sebenarnya kita, sesungguhnya tubuh kita adalah bait Allah. Karena Tuhan Allah yang Maha Mulia tadi berkenan tinggal di dalam kita, dekat dengan kita. Kalau Tuhan menjadikan tubuh kita sebagai rumahnya, maka sebenarnya Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan, karena Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Dia. Saudaraku, kebenaran ini hanya ada di dalam kekristenan. Di agama lain tidak. Mereka hanya mengerti Tuhan tidak dapat dimengerti. Mereka hanya mengerti Tuhan itu jauh. Mereka hanya mengerti Tuhan itu tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Betul, memang Tuhan tidak dapat dipahami oleh pikiran kita yang terbatas. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan yang begitu mulia berkenan menyatakan dirinya pada kita. Bahkan Dia rela tinggal di dalam kita, menjadikan kita
hidup kita, tubuh kita sebagai rumahnya. Sehingga dia sangat dekat dengan kita. Kenapa? Dia nunggil dengan kita. Tidak ada jarak antara kita dengan Tuhan, karena dia Immanuel, Allah yang tinggal dalam diri kita. Saudara, kita bisa bayangkan kalau Tuhan yang begitu luar biasa, dia adalah gembala yang baik, itu tinggal dalam diri kita, maka penyertaannya dalam hidup kita itu akan luar biasa. Kalau kita disertai Tuhan, maka kemanapun kita pergi, di situ ada pertolongan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ajaib, dahsyat, dan itu yang ditunjukkan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, mungkin Tuhan bisa membawa kita ke zona yang berbahaya mungkin. Tapi kita harus tahu bahwa penyertaan Tuhan itu selalu lebih besar dari bahaya yang kita hadapi. Walaupun kita diizinkan dalam situasi yang sulit, orang mengatakan situasi yang mencekam, tapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan jauh lebih besar daripada situasi yang mencekam itu. Kalau hari-hari ini orang mengatakan situasinya mencekam, saudara, ketika saya berada di satu tempat, di salah satu kantor pemerintahan, karena sedang mengurus surat-surat, ada orang berkata, wah, anu nggih, akhir-akhir niki mencekam nggih. Lah, pun saya tanya, nggih, niki mencekam. Sing mati niku kathah. Gawat. Kemudian selang beberapa hari, ketika saya sedang makan di depan gereja, ada seseorang yang juga sedang makan berkata kepada yang berjualan di depan gereja, wah mbak, hawane keadaannya niki mencekam. Nah, saudara, dalam waktu 2 hari saya mendengar dari 2 orang yang berbeda mengatakan keadaannya sedang mencekam, keadaannya gawat. Setiap hari kalau kita melihat tentang laporan perkembangan COVID itu yang meninggal, dulunya itu kisarannya 200 orang, bahkan mungkin kurang, nggak sampai. Tapi hari-hari ini saudara yang kasih Tuhan itu beberapa hari terakhir itu di atas 1.500 orang. Coba kita bisa bayangkan, setiap hari yang meninggal karena COVID saja itu 1.500 orang. Belum yang memang meninggal bukan karena COVID atau yang lain. Tingkat kematian hari-hari ini sangat tinggi, sehingga orang mengatakan, wah niki keadaannya mencekam. Tapi percayalah, penyertaan Tuhan itu jauh lebih besar daripada situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, kita akan melihat tentang penyertaan Tuhan ini. Nah, saya ajak kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur. Saya sangat diberkati dengan kitab Mazmur ini. Saya lupa sudah berapa kali membaca kitab Mazmur 23, sudah berapa kali saya mengambil renungan dari kitab ini, tapi selalu ada yang baru, selalu ada yang memberkati. Dan pagi ini, hari ini, saat ini kita akan membaca Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan mengatakan demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, di situ ada namanya lembah kekelaman atau lembah baka. Di tempat yang lain disebut lembah bayang-bayang maut, the valley of the shadow of death, lembah bayang-bayang maut. Sekalipun aku ada dalam lembah kelam, berarti yang namanya lembah kelam itu ada, saudara. Atau mungkin suatu kali gembala akan mengizinkan membawa kita melewati lembah kelam itu, atau lembah bayang-bayang maut, atau lembah baka. Nah, kenapa disebut lembah bayang-bayang maut? Saudara, yang disebut lembah baka di sini atau lembah kelam di sini secara literal, secara fisik dalam ilmu geografi,
yaitu satu lembah yang sangat curam dalam dan tidak lebar, dari itu sangat sempit, di mana karena cukup dalam sehingga sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam tempat itu, sehingga kadar oksigen itu tipis. Nah, itulah yang disebut dengan lembah kelam secara ilmu pengetahuan. Satu lembah yang sempit seperti tebing, nah sinar matahari tidak bisa masuk, sehingga di situ gelap dan kadar oksigennya tipis. Di dalam bahasa Ibrani lembah kelam disebut Salmafet, yang juga artinya daerah berbahaya. Nah, kenapa berbahaya? Karena kalau hewan atau seseorang berada di lembah kelam, maka atau lembah bayang-bayang maut tadi, yang secara literal disebut satu area di mana lembah itu sangat dalam, sinar matahari tidak bisa masuk dan kadar oksigen tipis, maka hewan atau orang yang ada di dalam lembah itu dia akan kesulitan bernafas. Kenapa? Kadar oksigennya tipis. Kalau kadar oksigen tipis, maka orang itu akan kekurangan oksigen. Nah, itu resiko besar. Berbicara tentang kadar oksigen yang tipis, saudara, dan susah bernafas, itu kalau hari-hari ini mungkin kita bisa gambarkan dengan orang yang menyebut istilahnya saturasi oksigennya turun gitu. Secara medis, kalau seseorang di mana saturasi oksigennya menurun, maka itu bisa berbahaya. Kalau semakin menurun, maka yang terjadi orang itu bisa meninggal. Kenapa? Darah ini dia membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau tidak ada zat oksigen yang dibawa, maka orang itu bisa keracunan. Darahnya bisa membeku. Dan kalau sudah demikian, ya yang terjadi apa? Kematian. Itulah yang disebut lembah bayang-bayang maut, satu keadaan yang membahayakan. Saudara ini kasih Tuhan, kalau saat ini kita masih bisa bernafas dengan lega, mari kita bersyukur. Karena ada banyak orang hari-hari ini mereka tidak bisa bernafas dengan baik. Mereka perlu dibantu dengan alat, perlu mendapat oksigen. Kenapa? Karena mungkin karena COVID, saturasi oksigennya menurun. Mereka susah bernafas sebab kadar oksigennya sangat tipis, sangat rendah. Saturasinya menurun. Dan itu kalau terus-menerus, resiko kematian itu dapat terjadi. Tapi kalau hari ini kita dapat bernafas dengan lega, kita dapat bernafas dengan baik, mari kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita. Oksigen, udara yang Tuhan berikan secara melimpah dapat kita hirup. Mari kita bersyukur. Nah, kembali di sini bahwa Salmafet, sekalipun aku dalam lembah kelam, kata Salmafet, kata atau daerah berbahaya di sini itu ditulis dengan kata Ra. Ra ini arti dasarnya adalah jahat. Rasul Paulus mengatakan hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dan kita melihat bagaimana, saudara dikasih Tuhan, orang bisa dengan mudah membuat kejahatan, baik dengan alat teknologi, gadget, ataupun dengan kekerasan, kejahatan. Penipuan secara online terjadi. Ini menunjukkan bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tapi lebih lanjut, Ra itu juga mempunyai makna jelek atau tidak ada perkenan. Keadaan yang jelek itu dapat terjadi pada kehidupan setiap orang. Orang bisa berbuat jahat pada kita. Tapi dengar saudara yang kasih Tuhan, bahwa ketidakbaikan yang terjadi dalam hidup kita itu tidak mengubah tujuan Tuhan. Sebab Tuhan tetap memimpin kita kepada padang rumput yang hijau. Walaupun Tuhan mengizinkan melewati yang namanya Salmafet, daerah yang berbahaya,
kondisi yang berbahaya. Hari ini disebut mungkin kondisi berbahaya, maka pemerintah terpaksa memperpanjang PPKM. Saudara, orang mungkin sudah berkata, kok gini terus toh Pak? Ada yang di dalam medsos itu ada yang berkata, wah rakyat sudah menjerit Pak. Ada yang mengupload fotonya atau pidatonya Bapak Presiden, tapi kemudian dia berkata, katanya tidak lockdown Pak, ini kok lockdown. Ya, sebenarnya PPKM dan lockdown kan berbeda. Kalau lockdown itu benar total sama sekali jam malam. Ya. Kalau PPKM kan semi lockdown. Ya. Baru semi lockdown saja memang kita sudah seperti ini. Kita bisa bayangkan kalau lockdown seperti apa. Memang serba sulit, sebab keadaannya memang sulit. Kalau ibarat orang makan setelah pepatah dikatakan makan buah si malakama, dimakan bapak mati tidak dimakan ibu yang mati. Kalau dilepaskan, dibiarkan, nanti tingkat kematian akan tinggi, terpaparnya mudah. Tapi kalau di PPKM, di darurat ketat, orang berkata kalau nggak keluar nanti nggak bisa makan dan sebagainya. Saudara, seperti buah si malakama. Dan Tuhan izinkan kita hari-hari ini termasuk umat Tuhan melewati yang namanya Salmafel seperti ini, keadaan yang berbahaya seperti ini. Tapi mari kita percaya bahwa walaupun Tuhan mengizinkan kita, membawa kita, menuntun kita melewati yang namanya lembah kelam, kita harus tahu itu hanya melewati. Namanya melewati itu tidak diam, tidak tinggal di situ. Kita hanya lewat tok. Sebab tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan bukan lembah kelam, tapi padang rumput hijau. Maka mari kita bersiap, sebab satu kali Tuhan akan izinkan melewati yang namanya Salmafet, keadaan yang sulit, yang berbahaya. Tapi mari kita ingat, gembala tidak membawa ke lembah kelam, hanya lewat saja. Melewati dan tinggal ya jelas berbeda. Kalau tinggal itu memang lama di situ. Tapi kalau melewati itu hanya sebentar. Ketika melewati mungkin bisa keadaannya mencekam. Sama seperti kalau kita lewat jalan tengah hutan, ya, sepi kendaraan, seperti mencekam. Satu kali ketika saya pulang dari Jakarta mampir ke Subang. Nah, dari Subang kemudian tidak lewat jalan utama, tapi saya dengan teman ngambil jalan pintas, melewati satu rute namanya dari Subang Hargelis ke Cirebon. 80 km itu hutan jati, dan saya waktu itu dari Subang jam setengah 11 malam, saudara. Melewati hutan jati, tidak ada ketemu kendaraan, sepi. 80 km hutan jati, tidak ketemu orang sama sekali. Kalau ketemu 1-2 itu hanya travel, tidak ada warung, karena memang itu tengah hutan. Sepi, mencekam. Tapi saya tidak tinggal di situ, saya tidak berhenti di situ, saya hanya lewat, karena tujuan saya adalah Kartosuro. Lewat lembah kelam seperti itu, hanya melewati. Nah, kalau kita saat ini diizinkan Tuhan melewati lembah kelam, mari kita jalan terus, tidak berhenti di daerah itu, karena tujuan Tuhan membawa kita adalah padang rumput. Kalau Tuhan mengizinkan kita hari ini melewati fase yang boleh dikatakan membahayakan, mari kita lihat itu sebagai pengalaman rohani. Itu bukan tujuan Tuhan, itu hanya dipakai Tuhan untuk melatih kita, dilatih untuk mendengar kepekaan kepada gembala. Saudara yang kasih Tuhan, gembala selalu memakai tongkat, dan tongkat itu mengeluarkan nada. Nah, disitulah domba dilatih untuk mengenali suara tongkat gembala itu. Dengan terus mengikuti suara tongkat itu, maka domba itu akan sampai ke tempat tujuan. Artinya kalau kita diizinkan melewati lembah kelam, mari kita arahkan telinga hati kita kepada suara Tuhan supaya terus berjalan, tidak
stagnan di lembah kelam. Mari kita bangun iman terus kepada Tuhan, arahkan hati pada Tuhan, maka kita akan terus berjalan. Walaupun lembah kelam kita hanya melewati, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Nah, kebenaran yang kedua tentang Salmafet ini, sudah kasih Tuhan, mari kita sadari bahwa hidup itu bisa berubah, tapi tujuan Tuhan akan tetap terjaga. Ketika harus melewati yang namanya lembah kelam, tapi itu tidak mengubah padang rumput hijau sebagai tujuan yang tidak dicapai. Hidup bisa mengalami perubahan karena zaman berubah, seperti sekarang ini. Saudara kasih Tuhan, Ayub itu dia mengalami perubahan dalam dirinya. Awalnya kita tahu ketika memulai membaca kitab Ayub, kita temukan Ayub ini orang yang sangat diberkati, orang yang penuh dengan kekayaan karena berkat Tuhan. Dia sebagai imam yang baik bagi keluarganya. Tapi yang terjadi, Tuhan izinkan melewati Salmafet, lembah bayang-bayang maut. Semua habis dalam waktu yang sangat singkat, seperti proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan benar juga, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya harta kekayaan Ayub habis. Ke-10 anaknya meninggal, juga dikatakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan gitu istrinya berkata, ngapain kamu masih bertekun pada Tuhan Allahmu? Udah kutuki saja dia dan matilah. Saudara yang dikasih Tuhan, itu lembah kelam bagi Ayub. Tapi Ayub tahu dia hanya melewati. Dia tidak akan tinggal di situ. Keadaan bisa berubah, tapi Ayub siap untuk mengalami perubahan. Karena dia tahu bahwa Tuhan menuntun dia bukan kepada lembah kelam, tapi hanya melewati lembah kelam. Tapi di balik lembah kelam itu 2 kali lipat dari yang semula dia dapat. Ayub terus berjalan. Sering kasih Tuhan, mari kita belajar dari keadaan seperti ini. Hidup bisa berubah, zaman bisa berubah, keadaan bisa berubah. Mari kita selalu bersiap-siap untuk menghadapi perubahan zaman. Karena sewaktu-waktu gembala bisa membawa kita kepada situasi yaitu lembah kelam. Maka saudara kasih Tuhan, jangan fokuskan hidup pada kesenangan duniawi, tapi fokuskanlah hidup pada tongkat gembala. Supaya kalau nanti gembala itu membawa kita melewati lembah kelam, kita sudah siap. Kita tahu bahwa kita hanya melewati, kita tidak kaget. Karena memang gembala satu kali bisa membawa kita melewati lembah kelam. Maka kita perlu bersiap-siap. Ketika masuk dalam lembah kelam, kita sudah mendengar, sudah belajar peka mendengar tongkat gembala kita, sehingga di lembah kelam itu kita hanya lewat, numpang lewat saja, tidak tinggal di situ. Maka mari fokuskanlah hidup pada mendengar suara tongkat gembala, bukan pada dunia. Kalau fokus hidupnya pada dunia, ya orang bisa hancur, saudara. Sebab Alkitab mengatakan dunia ini sedang lenyap dengan segala kemegahannya. Kalau orang menaruh hidupnya fokusnya pada dunia, maka dia bisa lenyap. Tapi kalau orang menaruh hidupnya pada firman Tuhan itu kekal, maka dia akan mengalami dan menerima yang bernilai kekal. Jangan kita fokuskan hidup pada kesenangan dunia, tapi fokuskanlah hidup pada suara tongkat gembala. Nah, apa makna tongkat dan gada dari gembala ini? Ketika Tuhan memimpin kita melewati lembah bayang-bayang maut, pemazmur berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Tuhan menyertai kita, sebab engkau besertaku. Kata menyertai di sini ditulis dengan kata imet, dari kata dasar im. Yang dari kata ini muncul kata Immanuel, yang artinya Allah tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam hidup kita, menyertai kita untuk menolong kita.
Saudara ini kasih Tuhan, berbicara tentang yang namanya penyertaan Tuhan, kita bisa berkaca atau melihat peristiwa keluarnya orang Israel dari tanah Mesir. Di situ kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu diwujudkan dengan hadirnya Tuhan secara pribadi. Ketika Tuhan menyertai kita, ketika Tuhan menyertai saudara, maka Dia, Tuhan Allah kita, hadir secara pribadi. Mari kita melihat dampak kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan orang Israel ketika mereka ditolong oleh Tuhan. Tuhan hadir bersama mereka. Nah, berbicara tentang namanya hadir di sini, bukan seperti orang ketika sekolah di absen. Si A ada Pak, si B ada Pak. Nah, ada yang kata hadir, disebut namanya, kemudian siswa itu berkata hadir Pak. Nah, kehadiran Tuhan bukan seperti itu, bukan seperti orang absen. Tapi kehadiran Tuhan itu adalah hadir untuk menyatakan eksistensi Tuhan yang dahsyat. Itu adalah kehadiran Tuhan yang mengalahkan lawan, menghancurkan musuh. Dan kehadiran Tuhan itu adalah membuktikan betapa ajaib, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Ketika orang Israel, mereka keluar dari tanah Mesir, di depan mereka ada laut Teberau. Di kanan kiri tebing yang curam, di belakang pasukan Mesir. Tidak ada jalan sama sekali, hanya ada laut. Dan Tuhan berkata kepada Musa, acungkan tongkatmu ke laut. Kehadiran Tuhan terjadilah mujizat. Laut itu dibelah oleh Tuhan dan orang Israel berjalan di tengah-tengah laut dengan tembok kanan kirinya berupa dinding air. Mujizat, saudara. Dan ketika Yosua akan memasuki tanah perjanjian, di depan mereka ada sungai Yordan yang sangat dalam. Ada istilah sungai Yordan itu the river of the dead, sungai kematian. Tapi Tuhan membuat mujizat sehingga sungai itu terputus alirannya sampai menjadi sebak, artinya meluap seperti kalau sedang banjir, sedangkan yang mengalir itu langsung habis. Tapi orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah sungai yang kering. Kehadiran Tuhan ada mujizat. Dan banyak lagi bagaimana ketika Tuhan hadir memimpin orang Israel berperang, terjadilah kemenangan demi kemenangan. Satu kali ketika ada satu bangsa berkata, kalau melawan orang Israel, jangan di gunung karena Allah mereka Allah gunung. Perangi mereka di tanah datar. Dan Tuhan kemudian berperang bagi mereka. Tuhan berkata, karena mereka berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang di gunung bukan di tanah datar, maka Tuhan akan tunjukkan bahwa Tuhan juga berkuasa di tanah datar. Orang Israel berperang dan mereka menang. Kehadiran Tuhan di situ selalu membawa kemenangan. Saya ingin kasih Tuhan, zaman ini adalah zaman yang berbeda, yaitu zaman yang susah, zaman yang sulit. Tapi percayalah bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu cukup untuk menolong kita. Sebab kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu selalu disertai dengan bukti betapa ajaib dan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Nah, kita akan melihat di sini bahwa Tuhan itu menyertai kita dan dikatakan gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Gada, kata gada dalam bahasa Ibrani itu misenah. Kata misenah itu berasal dari kata misen. Nah, ada salah satu arti menarik dari misen, yaitu tinggal. Makna gada yang pertama itu kita mengenal sebagai senjata. Senjata atau alat untuk menghancurkan musuh. Kalau dalam cerita pewayangan atau Mahabharata misalkan, kita melihat film Mahabharata gitu, gada itu satu besi yang ujungnya itu lebih besar, sehingga kalau dipukulkan kepada lawan mereka bisa terbunuh. Itulah gada. Seringkali gada juga dipakai untuk membuka pintu gerbang lawan. Dipukuli dengan gada karena terbuat dari besi yang sangat keras, maka pintu yang dari kayu itu bisa pecah. Ketika Daud
mengejar beruang. Salah satu yang dia punya juga gada. Ketika beruang itu melawan, dia pukul kepala beruang itu dengan gada. Bisa kita bayangkan dipukul dengan gada besi yang sangat kuat, dan kepala beruang itu bisa pecah. Itulah gada, senjata untuk menghancurkan musuh. Gembala biasa memakai gada untuk membunuh hewan-hewan yang akan memakan domba-dombanya. Dan kita percaya Tuhan juga membawa gada. Tuhan punya gada, artinya kekuatan Tuhan itu akan menghancurkan lawan kita. Tapi ada satu yang menarik yang saya mau sampaikan di sini, bahwa salah satu arti kata mission yang diterjemahkan dengan kata gada, yaitu adalah artinya stay atau tinggal. Artinya dengan Tuhan tinggal dalam hidup kita, itu sudah merupakan satu senjata yang luar biasa untuk mengalahkan lawan. Dengan Tuhan tinggal dalam hidup kita, itu sudah merupakan satu kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan lawan. Dengan Tuhan tinggal dalam hidup kita, itu sudah cukup untuk membawa kita menuju kemenangan demi kemenangan. From glory to glory. Kenapa? Karena Tuhan tinggal dalam kita. Dia misenah, dia tinggal, dia stay dalam hidup kita. Termasuk di dalam zaman yang susah ini, dengan Tuhan tinggal dalam hidup kita, itu sudah cukup untuk membuat kita menjadi pemenang dalam zaman yang susah. Mari kita bersyukur. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Gadamu. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu menghibur kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu menguatkan kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita membawa kemenangan dalam hidup kita. Akan ada kekuatan yang besar. Maka Daud menyadari hal itu. Dia tahu kekuatannya bukan pada persenjataan. Ketika dia akan melawan Goliat, Raja Saul memakaikan pakaian perang kepada Daud. Nah, ketika Daud memakai pakaian perang, dia di situ dikatakan berikhtiar atau belajar atau mencoba untuk berjalan. Tapi ternyata dia tidak bisa. Kenapa? Dia belum pernah memakai itu. Dan kemudian dia berkata, aku gak bisa bergerak. Udah gak usah pakai baju perang saja. Saudara kasih Tuhan, mungkin orang berkata gini, Daud ini aneh, maju perang gak pakai pakaian perang, juga gak bawa senjata, malah bawa ketapel, tongkat. Tapi Daud sebenarnya ada gada yang luar biasa di situ, yaitu Tuhan sendiri. Maka ketika orang Israel itu, yaitu Goliat, berkata, anjingkah aku ini sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Tapi Daud apa yang katakan? Kamu mendatangi aku dengan senjata, tapi aku mendatangi kamu dengan Tuhan Allah semesta alam. Karena dia tahu gadamu itu yang menghibur aku. Kehadiran Tuhan, dengan Tuhan tinggal dalam Daud, itu cukup untuk mengalahkan Goliat. Dan akhirnya kita tahu Goliat mati di tangan Daud. Kehadiran Tuhan dalam diri kita cukup untuk membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Zaman bisa berubah semakin susah, karena memang Alkitab sudah mengatakan hari-hari yang terakhir akan muncul masa sukar. Tapi percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita, sehingga kekuatannya, penyertaannya, kemenangannya terjadi dalam hidup kita. Selain gada juga dikatakan tongkat. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Kata tongkat dalam bahasa Ibrani sebet. Sebet itu arti literalnya adalah sebatang kayu yang panjang. Saudara yang kasih Tuhan, bagi gembala, tongkat itu dipakai untuk menuntun atau mengarahkan domba pada jalan yang benar. Kalau orang sedang menggembalakan kambingnya, dia bawa tongkat, diacungkan tongkatnya itu untuk supaya dombanya ini nurut. Selain tongkat, kalau di daerah sekitar kita mungkin juga cambuk, saudara. Tapi kebanyakan orang membawa tongkat.
Tuhan bisa memakai tongkat untuk mengarahkan kita pada jalan yang benar. Nah, di sini yang harus kita pahami bahwa sebenarnya tongkat itu sebenarnya dipakai untuk memberi petunjuk. Kalau misalkan domba atau kambing itu akan masuk ke tanaman-tanaman yang diusahakan orang, entah padi, entah sayur, maka gembala itu akan macungkan tongkatnya. Domba begitu tahu maka dia tidak jadi. Atau mungkin orang menggembalakan itik supaya itik atau bebek ini membelok ke kanan, maka tongkat itu akan diseplang ke kiri. Kalau orang naik motor meretengnya kanan beloknya ke kiri, berarti dia punya jiwa bebek ya. Yang di belakang yang repot nanti. Nah, kembali tongkat itu dipakai untuk mengembalakan atau memberi petunjuk hewan piaraannya. Sebenarnya dirancangnya tongkat itu bukan untuk memukul kambing, domba ataupun hewan yang lain. Tapi ketika hewan piaraan itu tidak mau nurut, maka tongkat itu bisa dipakai untuk memukul hewan itu supaya dia nurut. Jadi kasih Tuhan, ketika kita diizinkan melewati lembah bayang-bayang maut, tongkat itu akan dipukulkan tebing supaya bunyi tongkat itu menjadi petunjuk bagi kita, domba-domba Tuhan, untuk terus berjalan. Mari kita belajar untuk mengarahkan diri pada tongkat gembala sehingga kita terus akan dituntun. Sebab tongkat itu diberikan Tuhan untuk menuntun, bukan untuk menjerat. Firman Tuhan diberikan Tuhan untuk menuntun. Tapi ketika orang dia tidak nurut, maka dia dijerat dengan hukum itu. Tapi sebenarnya ketika Tuhan memberikan hukumnya itu untuk menuntun, saudara. Sama, tongkat itu diberikan Tuhan sebenarnya untuk menuntun. Tapi kalau domba itu tidak nurut, tongkat yang tadinya dipakai menuntun bisa dipakai untuk memukul agar nurut. Firman Tuhan itu diberikan untuk menuntun kita kepada jalan yang benar. Firman Tuhan diberikan pada kita untuk menasihati, untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Tapi kalau orang dia melanggar firman Tuhan, maka firman itu bisa menjerat orang itu. Nah, kita sebagai domba maka mari kita arahkan pada suara tongkat, pada suara firman untuk kita dituntun oleh Tuhan. Nah, tongkat yang kedua juga punya arti tanda otoritas, saudara. Atau yang sering juga dikenal dalam istilahnya itu tongkat pora. Tongkat itu bukan sekedar tongkat kayu, saudara, tapi itu tongkat tanda kalau orang itu punya otoritas. Sebab tongkat seperti ini biasa dipakai dalam dunia militer, dan itu hanya dipunyai oleh biasanya komandan atau pimpinan. Ya, itulah tongkat pora. Tongkatnya nggak begitu panjang, tapi kalau orang sudah punya tongkat seperti itu, maka orang lain akan hormat kepadanya. Perwira-perwira mereka akan diberi namanya tongkat pora. Saudara ini kasih Tuhan, gembala juga punya tongkat otoritas untuk memimpin domba. Maka mari kita sadari bahwa hidup kita itu ada di bawah otoritas Tuhan. Hidup kita sesungguhnya ada di bawah kekuasaan Tuhan. Karena kita hidup di bawah kekuasaan Tuhan, mari kita belajar untuk nurut pada pimpinan Tuhan, nurut pada penyertaan Tuhan. Dan kalau kita nurut dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita, walaupun melewati yang namanya lembah kekelaman, itu hanya melewati, tapi kita akan dituntun kepada padang rumput yang hijau, air yang tenang. Kalau hari ini, zaman ini, keadaannya sedang mencekam, banyak orang, saudara, mengalami dampak dari COVID-19. Orang mengatakan ini zaman yang sulit, tapi mari kita bersyukur karena kita punya gembala yang ketika zaman sedang seperti ini, Tuhan hanya berkata kepada kita, ini hanya kita lewati, kita tidak akan diam di sini, sebab Tuhan akan membawa kita ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Penyertaan Tuhan atas hidup kita itu lebih dari cukup.
Di dalamnya ada kemenangan, ada pertolongan. Sebagai domba, maka mari kita bangun kepekaan untuk mendengar suara tongkat otoritas gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bila firman Tuhan ini jadi berkat dan kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati.